Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini umat Katolik merayakan Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Allah yang disebut Maha Rahim mengacu pada kata rechem yang menggambarkan rahim ibu. Ungkapan ini menggambarkan Allah yang menjaga dan memelihara umatnya bagai dalam rahimnya sendiri, memeliharanya dengan kasih serta perlindungan hatinya. Allah tidak membatasi dirinya sendiri hanya untuk menyatakan kasihnya, namun menjadikan kasih tersebut sebagai sesuatu yang hidup dan mewujud nyata. Belas kasih Allah adalah kasih kepeduliannya kepada masing-masing dari kita. Allah menyatakan tanggung jawabnya, yakni Dia menghendaki kesejahteraan kita dan ingin melihat kita bahagia, penuh sukacita, dan kedamaian. Belas kasih Allah adalah suatu tanda cinta yang mendalam, yang memancar dari hati Allah yang adalah kasih. Allah yang penuh dengan kelembutan dan kasih, perhatian, pengampunan, dan rahmat. Itulah wajah Allah Maha Rahim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Manusia dipilih Allah karena berkenan di hatinya dan memelihara dengan hatinya. Dalam hatinya pula Allah berduka akibat dosa manusia. Betapapun demikian Allah berbalik dari murkanya, sebab belas kasihnya hendak menyelamatkan umat manusia. Allah datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memulihkan. Allah adalah Dia yang menciptakan, menjaga, dan memelihara kehidupan yang telah diciptakannya. Allah memelihara, menjaga, dan melimpahkan kasihnya kepada umatnya. Sebab Allah memberi kita hidup dengan memilih dan mengangkat kita sebagai anak dan umat pilihannya. Tindakan Allah memilih dan mengangkat umatnya menjadikan Allah dipandang serta ditempatkan sebagai Bapa. Allah bukanlah Tuhan yang membalas dendam, namun Tuhan yang menyatakan balas kasihnya. Dia bukanlah Allah yang apatis, tak peduli, namun Allah yang dalam hatinya mau menyatakan kepedulian untuk menyelamatkan umat manusia yang tidak setia. Dialah Allah yang menyelamatkan, yang dalam kasihnya memberitakan kabar pembebasan dan berlakunya tahun rahmat Tuhan. Iman adalah anugerah Allah cuma-cuma yang menuntun pada kerendahan hati dan keberanian untuk percaya serta mempercayakan. Iman memampukan kita untuk melihat jalan terang yang membimbing pada perjumpaan dengan Allah dan umat manusia, sejarah keselamatan. Iman tersebut menjadikan umat yakin teguh, dan dalam kepercayaan tersebut sejarah ditempatkan sebagai sejarah keselamatan. Allah yang bertindak menyelamatkan dan menyertai perjalanan umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Gereja perdana mengikuti Yesus bukan hanya sebagai guru atau rabi, melainkan sebagai Kristus, Putra Allah yang hidup, lebih daripada sekadar sebagai nabi. Dia adalah pewahyuan keselamatan Allah. Dalam Injil hari ini Yohanes mengisahkan kepada kita
tentang Tuhan Yesus yang bangkit, menampakkan diri kepada para muridnya yang sedang dalam keadaan takut. Tuhan Yesus merasa kasihan dengan murid-muridnya yang hidup dalam keadaan serba takut. Karena itu, ia datang ke tengah-tengah mereka dan menyampaikan salam damai sejahtera bagi mereka. Mereka pun bersukacita karena telah melihat Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya, ternyata ada salah satu murid namanya Thomas yang tidak ada pada kesempatan itu. Cerita dari teman-temannya bahwa mereka melihat Tuhan tak membuatnya percaya. Ia bahkan menuntut adanya bukti. Tuhan pun menampakkan diri langsung kepadanya. Thomas mengakui bahwa itu Tuhan dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Hal ini sekaligus memberi kesaksian kepada kita bahwa hidup Allah dinyatakan kepada manusia dalam diri Yesus, dan Dia sendiri adalah saksi tersebut. Memang tidak semua kesaksian dicatat dalam Injil, namun segala apa yang dicatat dimaksudkan sebagai kesaksian agar orang percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Paus Fransiskus menyebut bahwa Yesus Kristus adalah wajah belas kasih Bapa. Yesus Kristus itulah wajah kerahiman Allah. Yesus Kristus menampakkan Allah yang berbelas kasih, yang hatinya tergerak oleh belas kasihan ilahi. Belas kasih telah menjadi sesuatu yang hidup dan nyata dalam diri Yesus dari Nazaret, mencapai kepenuhannya dalam dirinya. Seluruh perkataan, tindakan, dan seluruh pribadi Yesus Kristus menyingkapkan belas kasih Allah. Yesus diberikan Bapa sebagai tanda kasih-Nya karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, agar dalam kasih pemberian diri Allah itu kita semua memiliki hidup kekal. Berkat kedatangan Yesus Kristus, umat manusia bukan lagi hamba, melainkan anak, bahkan ahli waris, sehingga menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam Yesus, Allah tidak saja berbicara dan menyatakan diri kepada manusia, namun juga mendatangi dan menjumpai umat manusia untuk menyatakan serta mewujudkan cinta penyelamatannya. Yesus Kristus diutus Bapa untuk menyingkapkan kenyataan belas kasih Allah, sehingga Dia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan, mewujud nyatakan belas kasihan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tak seorang pun dapat melihat Allah sebagaimana Dia adanya. Namun Allah tidak sepenuhnya tidak terlihat bagi kita. Dia tidak sama sekali tak terdekati. Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih Allah senantiasa hadir di tengah kita. Allah menjadikan dirinya sendiri terlihat. Dalam Yesus kita dapat melihat Bapa. Dengan demikian Allah hadir dalam berbagai cara. Belas kasih adalah sesuatu yang konkret, tidak ditentukan oleh status ataupun golongan, namun oleh apa yang kita perbuat secara nyata, ketersediaan serta kesiapan untuk memberikan bantuan tanpa menghitung risiko. Sesama adalah mereka yang memberikan pertolongan dalam tindakan cinta kasih yang nyata. Hal ini dapat kita temukan dalam bacaan pertama, di mana umat perdana hidup rukun. Mereka semua tetap bersatu, saling membantu, dan semua kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dari hari ke hari jumlah mereka semakin bertambah, karena Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Mereka membiarkan diri dipimpin oleh Tuhan. Mereka tetap bertekun dalam firman, yaitu pengajaran rasul-rasul yang bersumberkan pada pengajaran Yesus Kristus. Firman Tuhan yang direnungkan setiap hari
membawa perubahan hidup yang signifikan. Roh Kudus mengubah hidup mereka dari hidup yang bersifat egois menjadi hidup yang berorientasi pada Tuhan dan sesama. Mereka bertekun dalam persekutuan dengan Tuhan, yaitu dengan memecahkan roti dan berdoa di rumah mereka secara bergiliran sesuai dengan perintah Tuhan. Juga dalam bait Allah sebagai wujud ibadah mereka. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman juga terwujud dengan sangat indah. Setiap orang memandang saudaranya dengan kasih dan perhatian yang tulus. Setiap orang saling mendahului untuk memperhatikan kebutuhan orang lain. Cinta kasih tersebut mengatasi segala batas, juga batas kesalahan atau pelanggaran. Sebab hati Allah adalah yang tergerak oleh belas kasihan. Dalam belas kasihannya itu, Allah memulihkan kehidupan, mengembalikan harkat anak-anaknya sebagai anak. Bapa senantiasa akan menyambut dengan tangan terbuka anak-anaknya yang hilang dan merawatnya kalau mereka luka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, iman akan Kristus yang begitu penuh kepada kita, kasih yang mampu memeluk kematian untuk membawa kita kepada keselamatan. Kasih tersebut tidak akan kalah berhadapan dengan kematian. Pemberian diri Kristus secara penuh memampukan kita untuk mempercayakan diri kita sendiri seutuhnya kepadanya. Dalam kematiannya, Yesus mengalahkan maut dan memperlihatkan bahwa kehidupan akan menang, sebab kematian telah dikalahkan. Tuhan betapapun kaya, rela menjadi miskin karena kita, agar kita menjadi kaya dalam dan karena kemiskinannya. Jalan belas kasih Allah yang mesti umat Kristiani tapaki juga. Karena Allah murah hati, kita pun dipanggil untuk bermurah hati kepada sesama yang lain. Kita semua diundang untuk menjumpai realitas belas kasih Allah tersebut. Dan berhadapan dengan belas kasihan tersebut, kita akhirnya hanya bisa mengakui bahwa Kristus adalah Putra Allah yang hidup. Sebab di hadapannya tiada dosa yang bisa menghalangi terwujudnya belas kasih Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi murah hati, sebagaimana Bapa murah hati. Kita dipanggil untuk menunjukkan belas kasih, sebab belas kasihlah yang pertama-tama dan terutama ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selama kita hidup di dunia ini, tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan sejati tidak akan tenggelam dalam berbagai pencobaan hidup ini sampai berputus asa, apalagi murtad. Karena anak-anak Tuhan memiliki pengharapan akan kepastian keselamatan. Di dunia ini kita boleh hidup menderita, tetapi di surga kelak kebahagiaan kekal menanti. Kita juga mesti bersyukur bersama Rasul Petrus, karena kita telah dikuduskan oleh Roh melalui darah Yesus dan mengangkat kita menjadi ahli waris surgawi. Sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, kita akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan sendiri sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Rasul Petrus menasihati kita supaya bersuka cita, sekalipun dalam hidup di dunia ini kita menderita. Petrus menyadarkan kita bahwa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan kepada kita umatnya adalah bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membuktikan kesejatian iman kita. Iman yang sejati pasti teruji dengan baik. Ibarat emas yang dimurnikan dalam api, dan segala kotorannya akan terbakar habis, sehingga emas itu akan tampil cemerlang. Demikian juga ketika iman kita diuji oleh penderitaan, maka hasilnya kita akan muncul sebagai pemenang. Kita diajak untuk tetap dan tidak menyangkal Tuhan dalam segala situasi. Walaupun kita tidak melihat Tuhan seperti Thomas dan para murid lain,
Namun kita mesti tetap percaya bahwa Tuhan telah bangkit dan sekarang ada tinggal bersama dengan kita. Kita juga diajak untuk tetap hidup bersatu dengan sesama kita, dengan tetap mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesama, bahkan kepada orang-orang yang menganiaya atau memfitnah kita. Amin. Selamat pagi. Salve. Tetap setia di rumah dan jaga jarak. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.